rumah, kembali lagi bersama saya Zahra Amarahim yang akan melaporkan Learning Journal pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. UIN SMH Banten resmi menyelenggarakan kuliah perdananya pada tanggal 1 September 2025 hari Senin kemarin. Namun, di hari pertama mereka menjalani kuliah, harus dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Hal ini dikarenakan adanya demo yang terjadi di depan kampus dan di sekitar lingkungan kampus yang mengakibatkan jalanan tidak kondusif dan tertutup. Maka dari itu pihak dari UIN SMH Banten mengeluarkan surat bahwa per tanggal 1 sampai 4 September 2025 diselenggarakan kuliah jarak jauh. Dalam perkuliahan jarak jauh ini atau yang disebut PJJ, kelas B dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam memulai hari pertamanya dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Adi Kusuma. Di pertemuan perdana ini, Bapak Adi itu membuka sesi diskusi tentang demo. Jadi mahasiswa di kelas KPIB ini menyuarakan hipotesis mereka atau aspirasi mereka tentang demo yang terjadi di luar. Nah, seperti yang pertama itu menyampaikan aspirasinya ada Syafril, yang kedua ada Safa, dan yang ketiga ada Fadli. Nah, nggak cuma menyampaikan aspirasi aja, Pak Adi juga menjelaskan kayak kalau investigasi itu berbeda dengan berita, karena sebelumnya kita belajar tentang teknik penulisan berita dan artikel ya. Kalau di mata kuliah yang sekarang teknik reportase dan investigasi berita itu berbeda. Kalau investigasi ini butuh penyajian data dan fakta, sedangkan berita hanya perlu 5W dan 1H aja. Jadi kalau investigasi ini lebih mendalam atau dia termasuknya adalah in-depth news. Dalam sesi diskusi singkat kemarin pada pertemuan perdana kami di Teknik Reportase dan Investigasi Berita, teman-teman yang menyampaikan aspirasinya itu mengatakan bahwa sebenarnya demo itu adalah ungkapan rasa marah dan kecewa rakyat kepada pemerintah, di mana demo itu awalnya dipicu dari DPR yang meminta tunjangan perumahannya naik dari menjadi 3 juta per hari, sedangkan dimana rakyatnya aja bayar pajak itu gajinya nggak 3 juta per hari, seperti itu. Nah, akhirnya marahlah si rakyatnya marah mendemo, dan ketika demo ada kejadian mobil barakudanya Brimob itu melindas ojol, itu almarhum Afan Kurniawan, teman-teman yang ada di berita. Seperti itu. Nah, dari situlah muncul rasa marah yang lebih lagi, kecewa yang lebih, karena kenapa harus dilindas gitu kan si ojolnya ini. Nah, dari situ baru ada demo yang anarkis. Nah, demo yang anarkis ini juga dipicu oleh oknum-oknum provokator, di mana si oknum provokatornya ini mulai membakar fasilitas umum seperti halte, terus membakar gedung DPR. Yang bakar gedung DPR ini terjadi di DPR Makassar, yang di mana kejadian tersebut memakan korban jiwa, yaitu staf DPR-nya sendiri dan juga satpam. Tidak hanya itu saja, anarkis dari demo ini juga melibatkan penjarahan di rumah beberapa anggota DPR seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan juga salah satu menteri, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Nah, setelah sesi diskusi singkat itu, di pertemuan pertama kemarin di kelas KPIB juga dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma menjelaskan tentang rancangan pembelajaran semester, di mana ini terdapat beberapa hal-hal yang apa aja yang akan kita pelajarin di semester ini di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di sini juga ada rincian tugas-tugas dan rancangan tugasnya, di mana tujuan dari tugas sendiri itu menerapkan implementasi pemahaman terkait Teknik Reportase dan Investigasi Berita terhadap materi di setiap pertemuannya. Jadi tugas ini ada untuk membantu
mahasiswa lebih paham untuk mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan di materi. Selanjutnya yang kedua, memicu mahasiswa untuk menjadi praktisi di bidang jurnalisme investigasi baik media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu memicu mahasiswa untuk cerdas tidak hanya teori namun juga cerdas secara praktek. Jadi nggak cuma tahu teorinya tapi juga bisa mempraktekannya. Nah, waktu pelaksanaan untuk tugas sendiri ini waktunya sudah direncanakan dan sudah dijabarkan dalam rincian rencana kegiatan. Nah, untuk uraian tugas di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tugas individu 1, tugas individu 2, dan tugas kelompok. Untuk tugas individu pertama yaitu membuat learning journal di setiap minggu dari setiap pertemuan perkuliahan berjumlah 14 learning journal. Dan learning journal ini sifatnya wajib ya. Jadi meskipun mahasiswa tidak masuk ke dalam kelas entah sakit atau izin, tapi learning journal tetap harus dibuat. Nah, yang kedua itu ada tugas individu yang kedua yaitu menjawab soal atau diskusi dan juga praktik pada setiap pertemuannya. Jadi nanti ada sesi diskusi dan di situ ada sesi tanya jawabnya. Nah, di situ dinilai keaktifannya. Lalu yang ketiga ada tugas kelompok yaitu presentasi kelompok berupa proposal jurnalisme investigasi dan karya jurnalistik investigasi. Nah, metode atau cara pengerjaan tugasnya itu bisa mandiri atau kelompok ya, karena kan tergantung dari tugasnya itu sendiri, dikasihnya tugas individu atau tugas kelompok. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan learning journal episode pertama dari kelas KPI 5B, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Zahra Amarahim, pamit undur diri dan sampai jumpa.